Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng aku di channel Teknisi Digital. Di video kali ini aku mau memperbaiki sebuah remote AC merek Sharp yang error. Jadi ini baterainya kan baru, terus baterainya ditancepin kayak gini, posisinya bener padahal. Terus setelah terkalibrasi seperti ini, dia tuh bakal muncul angka 25 derajat Celcius dan jam 12.00. Dipencet apa-apa, nggak ngaruh sama sekali nih. Terus gimana cara memperbaikinya? Tonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Langsung kita eksekusi, kita copot baterainya, kita bongkar deh. Kita butuh beberapa alat untuk bongkar remote ini. Yang kita butuhkan pertama kali adalah sebuah obeng. Boleh pakai obeng min, boleh pakai obeng plus, tapi yang kecil. Kita coba pakai obeng yang ini dulu. Kita sisihkan dulu baterainya. Kita buka aja langsung. 1, 2, 3, 4. Satu lagi di tengah sini nih. 5. Terus kita tarik deh. Ini dia. Dia dipencet apa-apa nggak ngaruh. Tombolnya ada di baliknya ya. Berarti ini kita lepas dulu. Kita tarik. Frame-nya patah rupanya. Coba ini kita tarik. Seperti ini. Tuh. Kenapa kok nggak bisa dipencet sama sekali? Kotor banget soalnya tuh. Kemungkinan besar ini yang menyebabkan rusak. Ini harus kita bersihin. Biasanya di jalur tembaga ini ada hitam-hitamnya, tapi ini hitam-hitamnya habis. Terus ini pun kondisinya lembab. Kondisi tombolnya tuh lembab, kotor banget seperti ini. Ini harus kita bersihin. Kita siapin tisu dan cairan pembersih. Kita siapin cairan pembersih. Kali ini aku pakai thinner super gloss. Ingat ya, LCD-nya jangan sampai kena thinner. Jadi kita harus batasi sama tisu seperti ini. Tisunya kita lipat-lipat. Kita tempelin kayak gini. Pokoknya jangan sampai cairan thinnernya tuh masuk ke LCD. Jadi langsung kita bersihin pakai sikat gigi seperti ini. Kotor banget loh. Lakukan seperti ini terus sampai benar-benar bersih. Seperti ini. Bagian belakang boleh juga kalau misalnya pengen kita bersihin, tapi juga ingat jangan sampai kena LCD-nya. Lakukan sampai sebersih mungkin. Kalau kita udah yakin bersih, udah cukup gitu. Pakai feeling itu penting. Aku rasa udah cukup. Ini akan kita jemur sampai benar-benar kering, baru nanti kita tes. Terus yang nggak kalah penting kita bersihkan adalah tombolnya nih. Ini tombolnya jorok banget, udah kuning-kuning. Biasa sih kalau remote, kadang-kadang tangan kita kotor, kita megang remote. Jadinya kayak gini, makanya kalau orang dulu biasanya kalau punya TV, remote-nya tuh dibungkus pakai plastik bening. Untuk menghindari cairan-cairan kayak gini. Tapi nggak semua orang sih meraktekin gaya bersih seperti itu. Kadang ada yang ngasal aja. Sampai kotor banget. Kalau aku sendiri sih sekarang jarang bungkus remote-remote. Karena sebelum megang remote udah mastiin tangan bersih sih. Jadi nggak perlu remote-nya dibungkus-bungkus pakai plastik lagi. Meskipun bungkus remote pakai plastik itu sebetulnya adalah pilihan yang baik. Bisa bikin barang elektronik kita tuh awet. Nih, kalau misalnya kita udah yakin bersih, kita singkirin dulu. Kita ambil lagi thinner super gloss. Ingat ya, nggak boleh pakai thinner sembarangan. Kalau pakai thinner sembarangan, yang ada PCB-nya rusak. Jalur-jalurnya bakal putus, biasanya seperti itu. Tuh.
Ini lengket banget, bekas cairan bolot biasanya. Apa itu cairan bolot? Kotoran yang dari tangan itu loh guys. Kalau misalnya kira-kira udah cukup, dirasa ini udah maksimal, ya biarin aja, ya udah cukup gitu. Kalau misalnya mau bersih banget sih, butuh sabun juga kayaknya, dicuci sampai bener-bener bersih, disikat. Ya udahlah kalau gitu, sekarang kita jemur ketiga barang yang udah kita cuci ini. Akhirnya setelah proses penjemuran selesai dilakukan, inilah bentuknya. Agak kotor sih kaca dalamnya karena kena thinner sama cairan-cairan tadi kan. Tapi nggak apa-apa lah. Udah bagus lah nih ya. Sekarang kita pasang lagi. Pertama yang kita pasang adalah tombolnya seperti ini. Ini udah kering banget. Mantep. Tombolnya masangnya yang pas ya. Oke, seperti ini. Terus mesinnya kita pasang. Jangan lupa kawat baterainya kita posisiin di tempat yang bener. Terus kita tutup seperti ini. Terus kita pasang baterai dulu sebelum kita sekrup. Kita pengen tahu ini udah sembuh apa belum. Dia langsung kalibrasi. Tuh. Dan ternyata nggak mau sama sekali dipencet. Oh bisa. Bisa. Cuman naikin suhunya gimana nih? Yang bisa dipencet yang bagian bawah aja nih. Tombol-tombol yang lain, yang ini bisa dipencet. Ini juga bisa. Tombol yang ini nggak bisa dipencet. Tombol yang ini nggak bisa dipencet. Tombol yang ini nggak. Yang ini juga enggak. Gimana naikin sama nurunin suhunya kalau kayak gini? Apa harus connect ke AC-nya dulu? Kayaknya enggak sih. Nggak ngaruh guys. Dipencet-pencet yang ini nggak ngaruh nih. Tapi yang lain bisa nih. Aku nggak tahu suhunya ini bisa dirubah waktu connect ke AC-nya atau gimana. Kita harus cari tahu dulu dengan konsultasi sama yang punya. Jadi ini aku rasa udah selesai, karena yang paling maksimal ngerjain remote seperti ini ya seperti yang aku tunjukin dari awal sampai menit ini. Tuh masih nyimpen arus baterainya. Udah habis total. Tombol-tombolnya sih udah bersih, udah bisa connect. Tinggal pengoperasian sewajarnya seperti apa kayak gitu. Karena setiap elektronik itu punya sistem operasi yang beda-beda. Yang jelas sekarang udah bisa dipencet gitu, daripada yang sebelumnya kan nggak bisa sama sekali. Kalau gitu langsung kita tutup aja. Kita pasang skrupnya. Skrupnya sekarang udah dipasang semua. Kita pasang baterainya. Kita lihat dari depan. Aduh, lepas. Nggak kenceng rupanya. Kita kencangin lagi skrupnya. Atau ketinggalan tadi kayaknya. Tuh ya, 25 derajat Celcius. Ini kalau kita pencet, lambangnya hilang. Yang bagian bawah sini tadi. Lambang apa tuh? Lampu ya. Tapi kalau kita pencet bagian atas ini, nggak mau ngaruh sama sekali. Tapi kalau tombol yang lain ngaruh. Yang ini enggak, yang ini ngaruh. Ngaruh. Ini ngaruh tuh. Oke lah. Sudah sampai di sini dulu. Endingnya nanti gimana waktu udah dioperasikan di dekat AC-nya, aku bakal kasih tahu sama kalian. Dan ternyata setelah diambil sama yang punya, dites di rumahnya, nggak berhasil. Tapi minimal remote itu udah bersih. Jadi solusinya ya beli remote yang baru. Jangan susah-susah. Linknya ada di deskripsi, kalian cek aja. Terima kasih teman-teman udah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.